Mana catatanmu, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta kelas diskusi Academic Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat sore kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih Telkom Indonesia, tribunnews.com, dan juga Harian Surya yang telah merilai di channel YouTube Surya dan channel YouTube YPK ABK. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi Academic Ability hari ini. Halo semuanya. Halo. Halo. Kelas diskusi Academic Ability ini mengusung tema peran orang tua dalam mendorong anak merencanakan masa depan, yang mengisi oleh Ibu Ruslina dan anaknya Valina, OSIS SMP Negeri 1. Halo Mas Aden belum mulai ya? Jam 15.29 ya sayang? Oh gitu, makasih. Iya belum mulai Maaf, sayang. ya. Nggak apa-apa. Nah, ini sekarang silakan dimulai. Oke, silakan. Oke. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta kelas diskusi Academic Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat sore kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih kepada Telkom, tribunnews.com, dan Harian Surya yang telah merilai channel di YouTube Surya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi akademi pada sore hari ini. Kelas diskusi ini, Academic Ability sore ini mengusung tema peran orang tua dalam mendukung anak merencanakan masa depan, yang diisi oleh Ibu Lina dan putrinya Mbak Valina Nadira. Ya, halo Aden. Di sini saya Aden, mahasiswa disabilitas UNESA Tata Boga semester 7, sedang praktek mengajar di SMP Putra Mandiri. Saya juga berwirausaha menjual kebab, susu kurma, kopi, dan aneka puding. Dan bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Academic Ability pada sore hari ini. Izin saya baca pantun. Di Arab ada ayam goreng al-baik. Di sini cukup bikin ayam geprek pakai cheese. Mohon maaf jika mandu acara kata-kata kurang baik karena penyandang autis. Selanjutnya saya akan jelaskan dengan singkat overview Yayasan Peduli Kasih ABK. Mas Aden aku ya ini ya. Yang bicara aku ya. Oke. Silakan. Ya. Yes. Terima kasih. Jadi ini lanjut Mbak tentang yayasan di slide-nya. Jadi aku tak jalan sambil jalan ya. Oke, jadi ya. Jadi yayasan ini berdiri sejak 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Terus kami jadi ini lanjutkan Mbak tentang slide selanjutnya. Jadi 2012 tujuannya adalah melakukan, jadi visi misinya adalah mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran serta orang tua dan masyarakat, karena tidak bisa hanya anak saja ya, tentunya dengan orang tua dan anaknya. Jadi misi pertama adalah membantu bagaimana anak ini bisa diterima oleh orang tuanya, terutama orang tua berarti bisa menerima ABK-nya. Yang kedua, masyarakat bisa memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK sehingga ABK ini bisa potensinya itu bisa optimal gitu kan.
Jadi inklusi sosial. Yang ketiga, bagaimana baru partisipasi aktif dari ABK, karena kita kata-kata partisipasi aktif ini adalah kata-kata dari 2021. ya. 2016. Halo Mas Aden, oke. Jadi partisipasi aktif ini adalah bagaimana kita mencontoh dari ICF, International Classification of Functioning of Disability and Health. Jadi agar jadi tujuan utamanya agar disabilitas itu bisa berfungsi. Berfungsi itu bila dia aktif dan dia bisa berpartisipasi di masyarakat. Ya aktif, dia tidak hanya diam saja, ya partisipatif, dia bisa terlibat dalam kegiatan di masyarakat, terutama di keluarganya. Dan tentu tujuan yang terakhir adalah bagaimana memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK. Jadi selama ini yang sudah dilakukan oleh ABK, YPK ABK, yaitu keluarga, ada keluarga binaan, dan juga kita membina juga membantu agar tercapainya inklusi sosial. Terus kemudian lanjut ya Mbak. Jadi ini kegiatan kita, ada kegiatan di dalam gedung dan di luar gedung. Yang di dalam gedung kegiatannya kita bagi dua, kelas parenting dan kelas ABK-nya. Kelas ABK diisi dengan kreativitas, berkarya intinya, tapi dibantu orang tua dan masyarakat maupun volunteer seperti itu. Terus yang kedua adalah kelas di luar gedung, yaitu berada di luar di masyarakat, yaitu penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Lanjut, nggih. Ini selama pandemi kami tetap berkegiatan, ya baik offline maupun online. Offline tentu dengan terbatas jumlah kita batasi. Yang online malah lebih banyak lagi karena kita bisa dari mana-mana, dari seluruh Indonesia dengan Zoom seperti ini, dengan mengutamakan ABK-nya yang jadi host, ya, karena supaya masyarakat jadi tidak ABK tidak identik dengan tidak berdaya seperti itu, karena ABK ternyata bisa jadi host selama kita memberi kesempatan seperti itu. Jadi ini adalah lomba fotografi, kita adakan ya, lomba fotografi, lomba menulis yang bisa dikerjakan oleh ABK, lomba bersuara, festival bersuara. Yang disebut bersuara di sini tentu saja yaitu bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran maupun. Mohon maaf, itu ada suara kresek-kresek nggih. Oh iya, kresek-kresek karena di sini ada print. Ya. Minta maaf ya teman-teman, saya berada di ini ada di ada pertemuan nggih. Oh, nggih. Ya, minta maaf. Iya. Jadi ini adalah festival bersuara, bagaimana tadi ya bisa mengekspresikan baik dengan tulisan, baik dengan isyarat atau baik dengan karya, ya karya gambar ya seperti itu. Terus kedua, ini yang keempat kita juga mengadakan kegiatan festival untuk mereka menyerahkan semuanya video ya, menyerahkan musik. Jadi musik di sini semua festival ini bukan mencari yang wah gitu ya, tapi adalah yang original yang bisa ABK lakukan. Ya, dan yang terakhir adalah keunikan maksud saya ya. Yang terakhir adalah festival kemampuan, nanti kemampuan apa saja, bisa olahraga, bisa berkarya kerajinan tangan, dan bisa tampil di panggung seperti itu ya, di fashion show dan sebagainya. Lanjut. Okay. Nah ini ada suara keprint ya, jadi minta maaf. Ya lanjut. Lanjut Mbak, jadi ini adalah karya-karya ABK, jadi kita lihat dulu ABK-nya bisanya apa, kita coba ya mereka bisanya apa, kita lihat ini ada anak 49, sudah bukan anak ya, 49 dan 39 tahun, karena kami tidak mengenal batasan usia. Ya, usianya ada yang yang lebih tua maupun paling muda 6 bulan ya, kita pernah menerima anak yang 6 bulan. Jadi ini mereka bisa menulis, ya, tapi tulisannya jelek. Mereka bisa bercerita panjang dan sebagainya, walaupun tidak pernah sekolah. Ya, si Isyat ini nggak pernah sekolah, tapi memaksa untuk belajar. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya belajar dengan pakai buku bekas orang dari kakaknya. Ya, jadi ini adalah
karyanya Isyati dan Andre, judulnya Suara Hati Dewasa Berkebutuhan Khusus. Jadi silakan diapresiasi, harganya 80.000 di luar ongkos kirim. Selanjutnya, ini adalah karya-karya teman-teman. Jadi ada yang dibilang nggak bisa apa-apa, ternyata mereka bisa asal ada kesempatan ya. Jadi ini mereka mencoret-coret. Nah, ini coretannya itu kita letakkan, kita minta dia mencoret-coret di kain. Kainnya kebetulan dapat dari hotel ya. Terus akhirnya dari coretan itu kita percantik, diletakkan di tas tote bag atau sarung bantal dan sebagainya. Ya. Nah, dan ini kita alhamdulillah menang juara 1 tingkat nasional waktu UMKM, lomba UMKM disabilitas. Jadi silakan teman-teman melihat di IG dan mengapresiasi, membeli, dan juga ada di IG-nya adalah @ypedulikasiabk maupun bisa lihat di shelter atau rumah ABK kami, yaitu ada di Pondok Chandra, Jalan Manggis Tengah T127, ya. Waru Sidoarjo. Oke, lanjut. Oke, seperti tadi sudah disebutkan bahwa rumahnya sudah jadi, namun sarana prasarana masih belum, ada beberapa yang kurang ya, maka kami silakan bila ada yang mau berdonasi ya. Ini ada nomor rekeningnya dan silakan lihat sendiri lokasi kegiatannya dan kegiatannya apa saja. Ya, lanjut. Kami seperti tadi disampaikan bahwa kita memang memberi informasi dan inspirasi kepada orang tua ABK supaya mereka tidak sendiri, dan ABK itu kan bisa sepanjang hidupnya ya, sehingga perlu banyak informasi. Dan saya melihat Ibu Mbak Valina ini, yang putrinya Mbak Valina, yang ibunya Bu Rizna, mamanya ya kan. Ini saya lihat sudah perencanaan, sudah punya perencanaan. Saya tahu bahwa orang tua ABK memang kadang-kadang sudah belum itu sudah lost ya, maksudnya sudah rasanya nggak punya harapan. Tapi apapun sebetulnya kondisi anak kita, sebaiknya kita juga sudah punya perencanaan, walaupun ya angen-angen lah gitu ya. Jadi saya ingin mendapat insight ya, pencerahan orang-orang tua ABK dan dimanapun, karena sebetulnya setiap anak punya hak yang sama ya kan. Seperti itu. Jadi silakan Mas Aden dan Bu Valina, mamanya Valina dan Valina, nggih. Monggo matur suwun. Terima kasih Bu Sawitri dan semua tim sudah membuka diskusi Akademi Ability sore ini. Baik, kita mulai diskusi hari ini. Grup kelas ini berupa sharing dan tanya jawab. Peserta bisa bertanya secara langsung atau dapat juga mengetik di kolom chat sebelum bertanya. Peserta dapat menggunakan fitur raise hand, pastikan mic sudah di-unmute. Kelas diskusi ini dapat disaksikan di channel YouTube YPKBK, Surya, dan Tribun Jatim Official secara live stream. Prestasi Bu Valina itu luar biasa mulai tahun 2012, bacakan mulai tahun 2021. Prestasi internasional. Creative Innovation Award, Gold Medal Internasional di Singapura. The most valuable international Creative Innovation Awards sebagai special awards. Begitu juga Gold Medal. Sedangkan presentator UBO Global Innovation Field Trip, Gold Medal on Bali International Choir Festival dengan kategori solo vokal. Nyanyinya bagus deh. Outstanding Present Solo Vokal kategori on Bali International Choir Festival sebagai Special Award. Semua Gold Medal Choir kategori in Bali International Choir Festival sebagai runner-up pertama. Most Creative Arrangement on Bali sebagai Special Award. Semuanya pada tahun 2021. Yang tahun 2022 itu Diamond Award on Indonesia Winter Music Festival di Hong Kong. Youth Performing Art Festival di Hong Kong di tempat ketiga.
Indonesian Cheer Association runner-up pertama. World Champion of Performing Awards di Amerika sebagai delegation. Sedangkan Asian Youth Forum Indonesia Korea Student Exchange. Selamat sore Bu Ruslina. Bagaimana biar akrab baiknya panggil Bu Lina? Ya, ya Kak Aden. Halo, selamat. Halo, selamat. Salam kenal ya Kak Aden ya. Terima kasih udah Ya. mengundang kami. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, kita nggak sabar untuk mendengarkan sharing hebat sore ini bersama Bu Lina yang luar biasa mempunyai bisnis kuliner, dan Valina Nadira Putri Hatanto prestasinya banyak dan keren. Ibu, sekarang Ibu bisa diceritakan tentang Ibu Lina ya, secara singkat. Ya Kak Aden, terima kasih. Pertama, terima kasih juga buat Ibu Sawitri selaku Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Terima kasih kepada Harian Surya, Tribun Jatim, Telkom, lalu peserta yang hadir dari sore ini untuk para orang tua ABK, orang tua umum, para guru, pemerhati ABK, dan semua teman-teman ABK yang saya sayangi. Terima kasih atas kepercayaannya. Kalau untuk saya pribadi, saya itu mamanya dari Valina. Sehari-hari saya itu punya usaha di food and beverage. Ada di Cafe Vanoa, namanya di Sukolilo, sebelah Rumah Sakit Haji. Kafe. Iya, Cafe Kak Aden. Di sebelahnya Rumah Sakit Haji ya, di Ruko Mega Galaxy. Nanti mampir ya Kak Aden ya. Teman-teman semua mampir ya. Terus Ya, ada, oke. Nanti saya mampir ke kafe ini ya. Kafe iya, apa ya? Vanoa namanya Kak Aden. Vanoa dekat rumah sakit apa ya? Haji, Rumah Sakit Haji Sukolilo. Ya, rumah sakit. Ya, terus ada Valerie Drink itu di kantin Rumah Sakit Haji, dan ada bebek juga, bebek hitam itu sama di sebelahnya Rumah Sakit Haji. Jadi semua usaha saya tuh ada di sebelahnya Rumah Sakit Haji, di Ruko Mega Galaxy dan di dalam Rumah Sakit Hajinya Kak Aden. Jadi monggo kalau mau bermain bisa ke situ. Nanti Kak Aden susu kurmanya mau ditaruh di Valerie Drink Rumah Sakit Haji juga bisa Kak Aden. Kami menerima dengan senang hati. Oke. Iya. Alhamdulillah. Iya Kak Aden, sama-sama. Oke, berikutnya Aden mau tanya apa tadi? Aku punya usaha kecil-kecilan, kebab, susu kurma, dan kopi loh. Oh iya, boleh tuh Kak Aden. Nanti ya kita berkabar. Siap-siap. Ya. Iya. Nah, kalau ini berarti ya Ibu Safitri, ini langsung saya ceritakan bagaimana saya dengan Valina. Silakan. Oke, terima kasih Bu Safitri. Valina ini anak pertama dari 3 bersaudara. Valina umur 14 tahun, adiknya umur 12 tahun, dan adiknya satu lagi 2 tahun. Jadi kebetulan cewek semua. Enggak, jadi laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Laki-lakinya satu di tengah. Terus saya itu sebenarnya diundang untuk acara ini, luar biasa terima kasih, karena saya sebenarnya juga masih proses belajar untuk mendidik anak, karena sebenarnya mendidik anak itu lebih dengan cara bagaimana kita mendampingi anak untuk bertumbuh. Anak-anak kan memang Allah, Tuhan titipkan kepada kita itu sebagai amanah, di mana semuanya istimewa. Apapun itu keadaannya istimewa. Jadi saya beserta suami berusaha untuk bagaimana amanah ini jaga dengan baik. Untuk Valina, karena memang putri pertama, saya waktu itu juga masih sangat muda menurut saya ya Bu. Saya punya Valina di usia 21 tahun.
Jadi saya banyak membaca dari saya saat hamil, saya melahirkan sampai membesarkan Valina. Saya memang berteman dengan buku, saya berteman dengan informasi-informasi baik itu digital. Saya cari tahu bagaimana sih mendidik anak begitu, karena saya sendiri belum punya bekal yang cukup gitu. Alhamdulillah Valina ini dari usia mau 2 tahun memang sudah menunjukkan bakat minat yang menurut saya cukup membantu saya untuk mendampingi dia gitu. Jadi mau 2 tahun dia sudah menyukai musik, dia sudah menyukai mewarnai begitu. Jadi dan dia suka modeling gitu. Yang menurut saya waktu itu memang seusia dia lumrah menurut saya waktu itu. Ternyata semakin hari kok dia semakin menunjukkan kreativitas yang terus menerus dia mengeksplor gitu. Akhirnya saya belajar lagi nih, ini anak kayaknya harus mendapatkan media. Kalau saya sebagai ibunya tidak bisa mendampingi, siapa lagi begitu. Akhirnya saya memberikan Valina itu media. Kalau dia menggambar, saya memang kasih buku gambar. Pada saat dia suka menyanyi, saya belikan mic-mic yang kecil gitu. Dan dia memang alhamdulillah di usia 2 tahun sudah bisa menyanyikan untuk bahasa Inggris. Menurut saya tuh lumayan bisa dimengerti oleh orang lain begitu. Termasuk saya ya, dari mamanya maksudnya udah mulai paham. Dari situ saya lihat, oh mungkin bakat seninya mulai tampak begitu. Seiring dia bertumbuh, dia terus memberikan saya kejutan-kejutan itu. Anak ini saya kok kadang gini Bu, bisa mendampingi selaras, kadang dia duluan gitu loh Bu. Ada aja yang dia hasilkan gitu kan. Dan alhamdulillahnya pada saat TK saya memang sudah memasukkan dia Ibu ke baby school, preschool. Sebenarnya tujuannya biar bersosialisasi dengan baik. Karena waktu itu saya tinggal di perumahan yang memang masih baru, tetangga cuma satu di satu blok itu. Jadi saya pun belum punya teman untuk berdiskusi gitu. Valina juga tidak mempunyai teman di perumahan itu. Akhirnya di preschool itu dia merasa happy gitu, dan malah dia bisa mengeksplor dengan baik minat bakat dia gitu. Alhamdulillah waktu masuk TK dia sudah terlihat oleh gurunya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang di sekolah Valina waktu itu di Al-Azhar itu memberikan kesempatan Valina untuk menjadi perwakilan sekolah untuk beberapa lomba yang alhamdulillah juga ternyata membuahkan prestasi begitu, Aden dan Bu Sawitri. Alhamdulillahnya. Jadi dari storytelling, lomba kolase, lomba modeling, tari dan mewarnai, alhamdulillah Valina dapat membawa nama baik sekolah. Dari waktu akhirnya saya waktu dia kelas 1 ya Kak, mulai saya ajarin, Kakak kalau mau birthday, ulang tahun, kita harus punya suatu itu dong Kak, mimpi, saya bilang. Dreamers, dia kan suka tuh. Jadi kayak list-listnya dia untuk kelas 1 SD ya Bu? Kelas 1 SD, iya. Karena dia itu, iya tuh Bu, kadang saya bisa mendampingin, kadang dia tuh kayak lari apa ya Bu, memang orangnya aktif gitu ini Bu. Jadi saya akhirnya Kakak paham ya, tapi dengan bahasa umur 6 tahun ya Bu. Kakak kalau mau birthday, kami rayakan, tapi Kakak nanti store Mami ya, list impian Kakak, dreams-nya Kakak. Jadi semangat gitu. Akhirnya ya untuk yang dreams pertama masih kayak mau ke Disneyland Hong Kong gitu-gitulah, masih yang seusianya dia ya Kak ya. Terus mungkin Kakak masih ingat yang kelas 1 dreams-nya, terus ingin ke Jakarta, masih yang memang seusianya dia Bu, masih mau ke Kidzania, model-model seperti itu. Menuju kelas 2 mulai tuh Bu, Kakak pengen nyanyi nih, pengen les nyanyi lah. Mulai kelas 3 Bu, dia yang tiba-tiba saya juga ada kaget ya, tapi saya memang mendampingi bahwa Kakak mau nggak keliling dunia, keliling Indonesia juga? Mau Mi. Oke, kalau Kakak mau nggak dengan prestasinya Kakak? Saya bilang begitu.
Mau Mi bisa. Ya kalau kakak belajar bisa, saya bilang. Karena semua itu ucapan itu doa, saya bilang Ibu. Oke. Memang susah, tapi bukan tidak mungkin. Alhamdulillahnya memang Ibu Valina sudah bisa ke beberapa kota di Indonesia dengan prestasinya. Bahkan dia sebagai duta anak ke Belitung Timur pun mewakili Surabaya, alhamdulillah. Sampun Ibu. Terus kemarin kelas 4 SD pun dia mewakili sekolahnya untuk Science Festival di Singapura. Dia berangkat sendiri Bu dengan timnya, tanpa orang tua harus mendampingi. Itu alhamdulillah selama seminggu aman dan membuahkan silver medals untuk Indonesia. Jadi saya melihat setiap dia ulang tahun, dia pasti listnya itu dikasih ke saya Bu. Jadi dia coret yang Mami ini udah kakak bisa capai ya, Mami ini yang kakak belum bisa capai. Bahkan di saat kelas 4 ya Kak, dia sudah tahu dia kira-kira mau SMP di mana, SMA di mana, bahkan kuliah di mana gitu Ibu. Itu kelas berapa, Bu? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya. Umur berarti 8 tahun ya Bu. Oh dia lebih maju ya? 10 ya? 9, 10. Dia maju Bu. Jadi dia SD kelas 6 umur 6 tahun belum 6 tahun lah Bu. Memang muda waktu masuk. Ya, karena kalau swasta kan diterima kan Bu. Iya. Sebentar Bu, saya potong dulu. Jadi gini. Jadi teman-teman, kami ini mengundang Bu Ruslina dan Mbak Valina ini karena pada waktu itu saya sempat ngobrol dengan Mbak Valina, terus dia menyampaikan bahwa pada kamu, karena saya waktu itu ada ikut pelatihan apa tentang financial planning gitu ya. Ternyata beliau ini Mbak Valina ini waktu itu bercerita pengen ke Harvard dan sebagainya. Waduh, anak SMP ini sudah ngomong Harvard gitu kan. Terus kemudian saya tanya, sejak kapan kamu punya cita-cita itu? Sejak kelas 3 katanya gitu ya waktu itu. Jadi, wah kamu lebih muda daripada Dian Sastro. Saya bilang gitu, kamu lebih muda dalam Dian Sastro dalam membuat planning untuk dirimu. Dian Sastro yang saya baca di di media, dia kan mulai umur 10 tahun sudah diminta orang tuanya bikin list harapan-harapannya dan bagaimana cara mencapai harapan tersebut. Jadi selamat. Tapi saya masih belum tahu Bu, bagaimana caranya Ibu untuk bisa mendidik. Ya, Ibu kan tadi cerita waktu kecil kamu ulang tahun setahun gitu kan ya. Berarti ya, Ibu bilang setahun ini kamu mau apa? Seperti itu kan, ulang tahunmu mau apa? Tahun depan mau apa? Kayak gitu ya, begitu sederhana ya. Terus tapi mau apa itu bagaimana Ibu bisa anak ini bisa bicara sendiri, aku mau yang begini gitu loh maksud saya. Oh iya, jadi gini Bu, saya sama Valina nih kebetulan memang sering bercerita gitu Bu. Jadi saya itu sama Valina tuh sering begini, sering mengeksplor Bu. Kami tuh senang traveling sebenarnya Bu. Jadi saya cerita bahwa Mami dulu sebenarnya pengen Kak keliling Indonesia, pengen juga ke luar negeri untuk mencari, mengeksplor apa sih keunggulan-keunggulan dari tempat-tempat itu. Tapi karena keterbatasan izin dari orang tua, ibu saya kan juga dari kota kecil waktu itu, jadi tidak sebesar kalau Valina sekarang tinggal di Surabaya begitu. Makin banyak media, makin banyak kesempatan yang bisa dia peroleh saya gitu. Apalagi memang Valina alhamdulillah kemampuan bahasanya memang di atas rata-rata Ibu. Karena saya sempat ke psikolog anak karena saya waktu itu agak khawatir Valina itu di sebelum TK ya Bu, sebelum TKA sudah sangat fasih untuk berbahasa Inggris gitu Bu. Sedangkan karena gini Bu, saya bukan orang bule ya Bu. Saya juga di rumah tidak berbahasa full bahasa Inggris juga tidak. Gifted, ya. Tapi pernah dites IQ? Pernah Bu, waktu umur 2,5 tahun 137. Oh, waduh hebat ini berarti gifted ya, gifted dan orang tuanya. Iya. 100 berapa? 127. 137 Ibu, 2,5 tahun.
Ya, waktu 2,5 tahun. Terus Karena memang beberapa ya itu Bu saya tadi bilang anak ini saya dampingin tapi kadang dia kayak berlari gitu Bu. Iya. Seperti ingin mengeksplor gitu. Jadi ya alhamdulillahnya memang Valina bisa ya yang terakhir pun memang dia pertukaran pelajar dengan Korea pun karena bahasa Korea dia bisa meskipun untuk basic ya Bu. Iya kemarin dari Diknas Bu. Alhamdulillah kemarin tahun 2022 ya Kak. Tahun barusan. Berarti Ya. gifted ini ya. Alhamdulillah. Jadi, ya. Saya oke. Ya, silakan lanjut Mas Aden kalau mau bertanya. Jadi buat makanan dan minuman apa saja Bu? Bu di kuliner di Korea ngapain Mbak Valina? Yang mana Mbak? Jadi gini, karena kan kita kan masih pandemi, jadi emang dilaksanakannya exchange-nya online gitu. Karantinanya di sekolah selama 3 hari. Kalau yang lebih ritual Jadi kalau kalau pakai hanbok nggak? Baru pindah ke sini. Enggak, tapi kita dikasih mainan tradisionalnya terus nanti kita main bareng gitu. Apa? Mainan apa? Mainannya apa? yang Royal Javanese ini ya? Mainnya itu kayak lupa namanya, tapi itu kayak ball kita main sendiri, kita lempar gitu. Bisa ngomong bahasa Korea enak nih. Iya, coba Kak. Untuk penyapanya gitu. Saya Jinja. bagus. Jinja. Perkenalan aja ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 자기 소개하겠습니다. 제 이름은 Valina Nadira Putri Hananto. Nah, Mantap. 안녕하세요, Denimida. Iya, lanjut. Lanjut. Oke. Ibu itu kan tadi ceritanya menikah umur 21 ya. Iya. Nah, menikah 21 dengan anak pertama gifted, tapi nggak ada masalah ya pada waktu sebelumnya nggak ada masalah. Maksudnya kadang-kadang anak gifted itu terlambat bicara, ya seperti autis ada yang seperti itu. Tapi ini gimana Bu waktu kecilnya? Alhamdulillah untuk Valina ini dari kelahirannya pun alhamdulillah sangat lancar ya Bu. Saya melahirkan dari pembukaan 1 sampai lahiran tuh hanya 2,5 jam. Jadi mungkin Allah juga tahu saya kan lagi hanya berdua sama suami tuh Bu. Orang tua kan jauh, mertua juga jauh. Jadi alhamdulillah memang Valina lahir dengan cepat. Terus Valina kecil normal Ibu seperti biasa. Cuman memang ya itu Bu. Beberapa kali tuh saya melihat dia bertumbuh lebih cepat gitu Bu. Bertumbuhnya lebih cepat tuh ketertarikan dia untuk berbahasa dia lebih cepat, ketertarikan dia untuk not musik dia juga lebih cepat begitu Bu. Dan bersosialnya itu yang memang saya akuin dia pede gitu ya Bu untuk menyapa balita teman-temannya lainnya, menyapa yang lebih tua, menyapa keluarga teman-teman saya itu memang dia bisa memulai duluan tanpa harus saya suruh kakak gitu. Itu alhamdulillah seperti itu yang saya lihat awalnya Bu, tidak ada kendala iya. Oke, jadi nggak ada masalah. Tapi dengan usia Ibu 21 tahun ini kan hebat gitu Bu. Iya kewalahan sih Bu, saya bilang kan awalnya saya kewalahan, jadi saya berteman dulu kan Google nggak terlalu ini ya Bu, semeriah skala nggak. Jadi saya beli buku terus Ibu memang. Jadi saya yang tadi saya cerita dari saya hamil Valin, saya melahirkan sampai saya tumbuh kembang Valin, saya membeli buku Ibu. Bahkan saya waktu sebelum melahirkan saya mengikuti kelas hypnobirthing memang Ibu. Jadi bagaimana saya bisa menguasai emosi saya sendiri untuk dapat melahirkan secara happy gitu Bu. Ya, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana Ibu bisa punya kesadaran seperti itu Bu? Itu kan jarang 21 tahun menikah, punya anak umur berapa? 20? Ya, pas 21 juga Ibu. Oh, ya,
Apa yang membuat Ibu punya kesadaran untuk ini, untuk ikut, untuk mempersiapkan anak dan cari buku-buku dan sebagainya? Ya, kayak tadi saya bilang Bu, simpelnya karena saya waktu itu tinggal di perumahan yang memang satu blok cuma 2 rumah gitu Bu. Jadi saya merasa saya perlu teman bicara tidak ada kan Bu. Suami saya bekerja. Jadi teman saya ya berarti hanya buku begitu Bu. Wah, hebat Ibu. Saya Salut. tidak tahu. Masih belajar juga sih Bu, cuman saya memang mencoba ini apa ya, karena saya waktu ke dokter mungkin saya alhamdulillahnya juga berterima kasih pada dokter saya waktu objinnya Ibu bahwa dokter Indarta itu waktu itu bilang harus bersyukur kamu di usia muda diberikan keturunan karena tidak semua pasangan diberikan keturunan. Jadi berikan kebahagiaanmu di kehamilanmu ini. Begitu Ibu. Hebat. Jadi, Allah. Ini ada Bu Polina. Jadi ini info Ibu ini saya masukkan di WA grup orang tua yang punya anak gifted ya. Dan saya bilang kan saya tidak tahu kalau Ibu ternyata Mbak Polina ini gifted ya. Jadi saya langsung bilang ke teman-teman ini dan ada salah satu Mbak Polina ini salah satu member di WA grup ini. Jadi gini Bu, maksud saya yaitu tadi kembali ke tema. Coba Ibu ceritakan ya selain Ibu baca buku, terus apalagi yang Ibu lakukan demi mendapatkan anak yang terbaik gitu. Walaupun Allah tuh sudah menciptakan setiap anak adalah insya Allah dalam keadaan takdir terbaiknya kan ya. Monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih Bu Safitri. Sebenarnya begini juga Bu, kalau ditanya tadi Bu Safitri ada kendalanya, sebenarnya ada Bu. Ternyata Kendalanya bisa ikut. Terus ini namanya Bu Polina juga. Kenapa? Oh, namanya sama dengan Bu Polina. Maaf Bu, saya nggak di mood. Ya, namanya sama. Nama ya yang Bu Polina ini Bu yang orang tua salah satu member dari orang tua gifted gitu. Ya silakan Bu Valina, Mama Bu Roslina. Nama aslinya kan Bu Roslina, ini semua sama gitu. Iya, terima kasih Bu Safitri. Begini Bu Safitri, kalau ditanya tadi kendalanya apa, sebenarnya saya punya kendala itu di Valina adalah di tumbuh kembang secara fisik Bu. Jadi Valina kecil itu sangat kecil sekali Bu. Jadi usia dia 2 tahun seperti anak 1 tahun, secara tinggi ya Bu. Jadi kalau orang lihat mungkin kayak stunting gitu Bu. Jadi padahal ya saya makanya waktu umur 2 tahun setengah saya mendaftarkan Valina di salah satu klinik tumbuh kembang anak di Surabaya Ibu. Karena saya ingin mengetahui Valina ini untuk secara kemampuan bahasa, akademik. Ya kan alhamdulillah di atas rata-rata, tetapi kalau untuk fisiklinya kenapa dia kan pendek Ibu. Jadi kalau orang ketemu saya pasti bilangnya begini Bu, maaf ya Bu, anaknya kurang gizi ya, gitu Bu. Kalau tidak, anaknya kecil banget sih, gitu. Padahal kalau dilihat saya sama suami ya nggak tinggi-tinggi amat memang Bu, tapi itu juga tidak bisa jadi ukuran karena sebenarnya orang tua dengan tinggi yang juga semampai bisa kok punya anak yang lebih tinggi, gitu loh Bu. Akhirnya saya mendaftarkan Valina di klinik tumbuh kembang. Alhamdulillah hasilnya tidak apa-apa Ibu. Jadi memang Valina normal, cuman untuk memang mengejar seperti teman lainnya tingginya itu yang seumpama 2 tahun harus tinggi 100 sekian, ya memang Valina tidak seperti itu, tapi kemampuan untuk Valina di lainnya itu di atas teman-temannya. Jadi saya sempat merasa terkritik ya Bu. Alhamdulillahnya saya merasa alhamdulillah saya ada di tumbuh kembang ini karena dokternya Dokter Wawan waktu itu Bu. Saya bilang, "Ibu apa yang Ibu cari? Ibu anaknya itu sehat, cuman memang kalau masalah tinggi badan tidak sesuai dengan teman-temannya, why not? Tapi perkembangan anak Ibu udah luar biasa." Jadi alhamdulillah dari situ saya oke Dok, berarti saya akan menutup kuping saya kanan kiri Bu, dan saya akhirnya mengajak Valina kecil berbicara Bu waktu TK. Ya kan ingat ya waktu kecil saya bilang begini, Kakak Valin
Mami sudah ke dokter tumbuh kembang karena dia hafal kan Bu, dokter Wawan dia hafal banget. Terus iya karena kan ya begitulah Bu, karena dia harus di ruangan, dites begitu. Jadi dia buat apa Mami, buat apa Mami gitu. Saya jelaskan. Saya bilang Kakak fine-fine aja. Tapi memang tinggi Kakak tidak seperti teman-teman Kakak. Saya bilang. Tapi insya Allah nanti Kakak bisa tinggi. Tapi nanti ya Kak, kita sama-sama. Tapi Mami minta satu, saya bilang waktu itu. Kalau Kakak merasa tinggi itu menjadi suatu kekurangan Kakak, ayo kita cari Kakak bisa terlihat dari kemampuan prestasi Kakak. Kakak mau nggak? Itu Bu, salah satu tolak baliknya saya sama Valina waktu TK. Ini Jadi Bu Boni Valina sadar. Ini silakan loh teman-teman untuk mengkomentar atau bertanya karena ini kan sesuatu yang real gitu kan bahwa bagaimana Ibu Roslina ini membuat bonding yang kuat dengan putrinya dan bagaimana mengatakan dengan jujur tapi mengajak untuk mencari sisi lain dari ada keterbatasan tapi ada kelebihan atau potensi kayak gitu. Silakan. Nih, Mas Aden silakan, ada yang tanya ini Mas. Lukman Hakim tanya sama Bunda Lina, cara untuk lakukan memfasilitasi tumbuh kembang anak. Sedangkan setiap rumah tangga yang berlatar belakang usia muda saat menikah memiliki nasib finansial yang tak semua bercukupan. Iya. Ya, terima kasih untuk siapa ya Kakak Lukman Lukman Hakim atau Bapak, mohon maaf. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sama sih Pak, waktu itu saya juga sama suami itu selisih 6 tahun. Jadi alhamdulillah memang suami saya mempunyai pekerjaan, tapi secara emosional kami sama-sama kan masih muda begitu Bu. Jadi pada saat saya berbincang, sebenarnya saya waktu dinyatakan hamil pun saya kaget panas dingin gitu Bu, bahwa baru menikah bulan berikutnya saya sudah hamil, begitu ceritanya Bu. Jadi saya pun harus bagaimana saya tidak tahu sebenarnya Bu. Tapi suami saya bilang ya udah kita jalani, kita cari dokter kandungan yang mungkin bisa mendampingi gitu Bu. Alhamdulillah yang saya cerita tadi bisa, dan memang untuk memfasilitasi sebenarnya hanya untuk di awal itu buku Ibu saya memang. Tidak ada Ibu saya, Kak Lukman, saya memang dari awal sangat sesederhana itu, saya hanya membaca buku, beberapa buku memang saya baca semua, karena dokter, kebetulan memang dokter saya itu mengajarinya begitu Bu, semua yang menurut kamu membuat happy, kamu baca. Anakmu akan menstimulus otak anakmu dari situ, gitu Bu. Dan yang kamu suka, saya kan memang suka musik ya Bu memang. Jadi dari hamil pun saya dengerin Valin musik-musik klasik, musik-musik kesukaan saya, kayak saya kan juga senang seperti The Course, Celine Dion, memang saya dengerin Mariah Carey kayak gitu. Saya dengarkan Bu ke dia gitu. Jadi mungkin memang saya hanya berpikir saya hanya manut saja sama dokter yang sudah berpengalaman, maksudnya sudah sekolah kan Bu di bidangnya, saya ini masih muda. Jadi kalau dibilang fasilitasnya yang sangat wah, enggak juga Kak Lukman. Saya hanya berteman dari buku, dan memang alhamdulillahnya untuk usia 1 tahun memang masuk baby school sih Bu, tapi itu tujuan saya pun karena saya takut ngajarin jalan itu loh Bu. Iya, saya perlu suatu kayak apa ya, wadah ya, apa sekolah gitulah. Jadi hanya untuk itu tujuan saya, tidak untuk yang berlebihan. Setelah anaknya bisa jalan ya saya stop dulu gitu Bu. Jadi memang enggak harus yang berlebihan sih Bu, saya pikir. Oke. Silakan Mas Aden kalau mau bertanya atau teman-teman lain. Ada ini, di lokasi kulinernya Bu Lina mana? Sudah kan tadi. Terus yakin kalau bergerak dalam Bu Lina usaha kulinernya menjual dan minuman dan makanan apa? Iya kan? Oh oke. Kalau usahanya itu, kalau yang di Vanua Cafe itu kita seperti rice ball gitu Kak.
Jadi ada chicken, dori, beef gitu. Dan harganya sangat ramah kantong karena kami memang berada di Ruko Mega Galaxy itu semua perkantoran gitu Bu. Dan memang kami bersebelahan sama rumah sakit haji di mana di situ ada nakes dan keluarga pasien gitu. Jadi terus ada yang itu yang di Valerie Drink itu untuk minumannya memang di dalam rumah sakit haji sama bebek hitam itu ada di sebelah Vanoa juga. Jadi semuanya jajaran Kak. Kalau mau bermain nanti monggo. Mungkin ada tujuan lain Bu untuk Valina dengan adanya Ibu bikin kuliner bikin macam-macam itu untuk Valina dan adik-adiknya mungkin ada tujuan lain atau bagaimana gitu ya. Iya Bu, sebenarnya kalau dilihat dari namanya itu nama ketiga anak saya Ibu. Oke. Jadi Vanoa Cafe itu Vano, anak kedua saya. Terus bebek hitamnya Ning Alin itu namanya Valin. Terus untuk Valerie Drink itu nama adiknya si Feli. Jadi memang saya mengajarkan untuk anak-anak punya usaha sendiri-sendiri, di mana juga untuk pemasarannya Valina membantu Ibu. Alhamdulillah. Jadi untuk media sosialnya Valina yang membantu untuk promo. Begitu. Iya, jadi Valina kecil pun dari umur kelas 2 SD sudah entrepreneur Bu. Dia minta saya untuk Mami bisa bikin bakpao lucu-lucu gitu. Karena saya nggak bisa, tapi teman saya bisa. Saya bahkan buat Valina, alhamdulillah selalu habis Ibu. Jadi dia mulai bisa berjualan itu di kelas 2 SD. Oh, terus yang adik-adiknya itu mulai dilatihnya umur berapa, Bu? Karena adiknya itu yang nomor 2 kan laki-laki ya, Bu. Memang penanganan laki-laki agak berbeda, Ibu pasti kematangannya laki-laki kan memang nanti usia 16-17 tahun ya, Bu. Iya, lebih lama nggih. Lebih lama. Jadi saya masuknya secara emosional berbeda dengan Valina, Ibu. Gitu. Dan dia minat bakatnya di olahraga, Bu, dan matematika. Jadi sangat berbeda dengan Valina. Jadi penanganan pun bagaimana saya memfasilitasi adiknya si Vano pun berbeda, Ibu. Gitu. Saya jadi ingin tahu nih, buku apa tuh Bu yang dibaca Ibu pada waktu hamil Valina? Macam-macam Bu, saya itu ada hypnobirthing, ada buku untuk menstimulus otak bayi di saat kehamilan, ada cerita Bu, cerita saya lupa judulnya, jadi itu kumpulan beberapa cerita. Jadi cerita itu memang sambil memegang perut gitu loh Ibu. Jadi itu ada beberapa kumpulan cerita yang nanti cerita seperti ini loh Bu, kancil sama apa Bu, kura-kura. Audiobook gitu kah? Audiobook. Enggak, saya baca sendiri untuk perut saya sendiri Bu. Oh, jadi ya, jadi saya bercerita tapi sambil megang perut, saya bilang, "Adek, Mami mau cerita ya." Jadi saya ya seperti ngomong sendiri Bu, gitu. Apa mungkin memang saya juga senang ngobrol ya Bu, saya kan background-nya juga di ilmu komunikasi. Teman-teman saya ini ada beberapa yang join, terima kasih. Itu mereka tahu lah Bu bahwa kami tuh untuk bersosial sangat happy ya Bu. Terus secara komunikasi memang makanya saya kalau anak saya dari kecil dibiasakan bercerita mungkin karena hobi saya juga begitu Bu. Oke, ya lanjut. Jadi yang mulai umur berapa putra-putri Ibu itu diajarkan untuk berkegiatan untuk ikut bersama-sama Ibu kegiatan terutama dalam entrepreneurship? Kalau entrepreneurship dari SD Bu, SD kelas 2 ya Kak, ada bisnis day juga di sekolah. Jadi ngadain bazar. Terus kalau dari Valinnya sendiri itu emang suka jual-jualan dari kelas 1 malah. Kelas 1 tuh jualan stiker permen 1000 dapat 3 atau 5 gitu. Waktu kelas 2 itu macam-macam, ada bakpao. Terus waktu itu masih zamannya slime kan. Slime. Terus waktu kelas 2 itu juga pernah bikin vending machine dari box, terus kayak ngisi squishy handmade, terus kayak mereka pada beli. Kreatif ya. Iya. Oke. Silakan Mas Aden. Keren sekali. Terima kasih Kak Aden. Tips jadi pengusaha kuliner apa? Kalau tipsnya ya
Kalau ini sebenarnya kan masih baru juga kan, Kak Aden, saya merintis. Jadi tipsnya sebenarnya kan harus konsisten ya Kak Adel, terus belajar, tidak cepat puas, karena namanya konsumen itu peminatnya beragam, terus seleranya beragam. Jadi memang setiap hari saya melihat bagaimana konsumen saya itu memberikan review begitu. Masih belajar kok Kak Aden tiap harinya saya itu. Oke, lanjut. Keren banget, makasih. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Ada rencana nggak Bu untuk bekerja sama atau mungkin salah satu mitranya adalah special need atau disabilitas gitu Bu? Oh iya, tadi saya sudah menjelaskan ke Aden ya Kak, bahwa di Valerie Drink itu kami punya sistem konsinyasi Bu. Jadi monggo memberikan produknya ke kami. Begitu. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi memang Kami kami nomor WA saya. Oh ya, itu sudah tertulis ya. Ya. Udah. Oke. Terus Ibu ini ya saya masih sangat tertarik bagaimana seorang ibu muda. Saya pikir Ibu masih mahasiswi waktu itu kan ya. Sudah lulus Ibu. Waktu menikah. Waktu menikah memang lagi skripsi Bu. Oh, jadi waktu punya Valina juga sudah lulus ya berarti ya? Sudah lulus, Nje. Oh, oke. Berarti ya, oke. Jadi mungkin ada kemungkinan Ibu juga ini gifted juga, enggak? Enggak, saya biasa aja Ibu. atau karena orang dulu ya nggak pakai periksa dan sebagainya, maksudnya nggak tahu gitu ya? Iya, ya saya tumbuh biasa aja. Cuman memang saya ini suka bersosial sih Ibu memang. Jadi yang saya lihat kesamaan saya sama Valina ya di sosialnya aja sih Bu. Kalau masalah saya tumbuh kembang saya bagaimana sih biasa aja Bu, normal-normal aja. Oke. Terus bagaimana Ibu mengetahui ininya minatnya Valina dan Ibu bisa mengarahkan meskipun ya itu tadi menyambung pertanyaan Pak Lukman tadi bahwa ada yang keluarga baru itu yang ya masih belum dari segi finansial mungkin masih belum mantap, dari segi hubungan suami istri juga masih kadang itu masih banyak bertengkarnya kayak gitu. Jadi bagaimana Ibu bisa bisa menyeimbangkan semuanya itu? Wah, agak berat ya Bu. Memang sebenarnya kalau namanya pasangan muda beda apa ya Bu, ada perbedaan prinsip pasti Ibu. Apalagi saya latar belakang dan dari budaya aja udah berbeda gitu Ibu. Cuman alhamdulillahnya saya ini memang mungkin punya karakter untuk tidak banyak berdebat sih Bu. Jadi kalau suami saya sudah agak tegangan tinggi, saya tuh memang tidak melawan Ibu. Jadi bagaimanapun juga untuk mendidik anak, saya hanya bilang kepada suami saya bahwa kamu bekerja banyak di luar rumah, tolong untuk memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendidik anak-anak. Saya bilang gitu. Waktu yang Valin, saya bilang, tolong sabar ya, saya juga lagi belajar untuk membesarkan seorang anak. Saya bilang begitu, Ibu. Jadi memang, jadi kalaupun suami saya mungkin waktu itu mau ngajak bertengkar, ya percuma sih Bu, karena saya memang bukan yang melawan. Saya juga bukan yang, saya tipe yang tidak suka, apa itu ya Kak, apa namanya, ada konflik, begitu Ibu. Mungkin ini plus minus ya Bu, tapi itu saya di situ Bu. Jadi plus minus kalau orang lihat lah, kalau nggak punya konflik terus bagaimana? Bukan tidak punya, tapi saya meminimalkan konflik karena saya pribadi masih banyak yang harus saya pelajari gitu Bu. Saya itu memang orang yang fokus, kalau memang saya ingin saya fokus di anak saya hanya untuk di anak saya Bu. Jadi orang lain mau bilang apa, saya memang saya hanya untuk anak saya dulu. Saya begitu. Termasuk anak mungkin suami saya, udah Lami biarin anaknya tumbuh biasa, maksudnya tumbuh aja gitu loh Bu. Jadi nggak usah mencari tahu atau bagaimana. Saya bilang tolong saya dikasih ruang untuk saya
mencari tahu bagaimana baiknya saya mendidik Valin. Waktu saya anak satu ya, Bu, saya memang meminta izin suami saya untuk saya diberi ruang, Bu. Karena bagaimanapun bonding saya sama anak itu kan yang utama, Bu. Kalau saya mendengarkan dari, mohon maaf Bu, waktu bilang anak saya kurang gizi itu kan bukan orang luar Bu, tapi orang lingkungan terdekat. Jadi kalau mungkin acara kumpul keluarga, terus mungkin nanti ada ya acara perkumpulan pasti ditanya, kecil banget sih anakmu, terus ya itu Bu, saya bilang bahkan ada yang bilang nggak pernah dikasih makan ya, sampai begitu Ibu. Jadi saya akhirnya hal-hal yang seperti itu bisa saya kayak tamengin karena saya bilang anak saya alhamdulillah tumbuh dengan baik. Alhamdulillah anak saya bisa mempunyai apa ya Bu, sesuatu yang bisa saya banggakan begitu Bu. Jadi begitupun pada saat dia TK, gurunya memilih dia untuk menjadikan perwakilan sekolah, saya cukup berterima kasih akhirnya dari situ terbuka Bu bahwa minat bakat anak saya pun terbantu itu Bu. Terlihat gitu. Ya. Hebat. Jadi umur mulai 1 tahun sampai dengan TK ini kan masa-masa emas ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu lakukan sampai ya sampai seperti ini gitu Bu. Saya sangat ingin tahu gitu loh Bu. Saya soalnya kalau sama Valin ini tumbuh itu kayak soulmate ya Bu. Jadi saya kemana-mana selalu sama Valin. Jadi saya nyetir sama Valin, saya kemanapun sama Valin. Jadi bahkan saya ke mall Bu, waktu itu saya ingat sekali ada yang menawarkan baby idol waktu Valin umur 3 bulan. Saya tanpa pikir panjang saya bilang, iya Valin saya ikutkan. Hari itu juga saya foto Bu, itu di Tunjungan Plaza. Dan alhamdulillah karena Valin yang saya bilang, dia kontak matanya kan kayak menurut saya bagus untuk merespon sekitar. Alhamdulillah dia juara 3 Ibu, di usia 3 bulan. Jadi dari situ saya membuktikan untuk diri saya sendiri bahwa anak saya tidak apa-apa. Anak saya alhamdulillah titipan yang anugerah yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau orang lain berkata mungkin ada yang berbeda, tidak apa-apa. Itu terus Bu yang saya apa ya, masukkan ke apa ya, kayak brainstorming ke diri saya sendiri Bu. Karena saya kan masih muda Bu, menurut saya ya waktu itu. Jadi kalau saya agak goyang ke sana kemari tuh saya harus sama siapa gitu Bu, karena orang tua jauh kan. Jadi Valin ini benar-benar soulmate saya lah Bu. Jadi saya pun saya bilang, saya itu orang mesti kadang bicaranya begini, Valin tiap tahun kayak selalu ada ulang tahun. Ulang tahunnya itu tidak meriah Bu, bukan yang mewah ya Kak, tapi saya memang merayakan karena saya bilang ini hadiah saya untuk anak saya, karena anak saya ini selalu apa ya Kak, memberikan saya itu kepercayaan bahwa itu Bu, salah satunya dia mesti memberikan saya list dream list ya Kak. Dream list itu alhamdulillah beberapa sudah tercoret Ibu. Gimana kalau tercoret itu telah tercapai. Begitu. Tapi kan 1 sampai 3 kan dia belum bisa, Bu. Belum bisa. Ya, betul. jadi gimana? Kalau 1 sampai 3 itu, saya itu kan sudah mulai beli mainan-mainan edukasi itu loh, Bu. Jadi ya berdua, Bu. Jadi saya memang sempat pakai suster, tapi suster itu helper, Bu. Maksudnya helper tuh saya perlu teman bicara waktu itu. Tapi kalau untuk Valin tidur dan sebagainya kan saya alhamdulillah ASI juga 2 tahun, Bu. Jadi Valin pun selalu saya temenin, Bu, kemana-mana sampai bermain pun. Dan dia alhamdulillah bisa memakai baju sendiri, tidak memakai diapers itu di usia sebelum 2 tahun, Ibu. Ibu, saya ingin meminta lebih detail dengan menemani kemana-mana sama Valin, karena beberapa orang tua, terutama yang ABK kan juga seperti itu, Bu. Cuman kadang itu maaf, ada yang ya hanya menemani secara fisik, tapi secara emosi belum masuk gitu Bu ya. Kadang karena ya karena nggak ada orang lain. Saya tidak mengatakan karena ibu ada finansial ya, ada keuangan yang cukup untuk ibu, ada suster, ada helper atau apapun. Tapi
bagaimana Ibu membuat kedekatan ini sangat gitu, nggak hanya dekat secara fisik, tapi Ibu juga psikis, sering ngajak bicara dan sebagainya. Itu bagaimana Ibu membangunnya? Iya, saya itu ya itu Bu, mungkin anugerahnya ke sayanya ya Bu. Saya tuh kan Iya. suka ngobrol. Jadi anak saya kecil saya ajak ngobrol terus Bu. Jadi sebelum tidur saya ajak cerita, terus saya ajak ngobrol. Kakak nanti, padahal kan mungkin usia 1 sampai 4 tahun nggak terlalu ini ya Bu ya, Iya, iya, iya. nggak terlalu. Tapi saya kok yakinnya dia itu paham yang mami 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 utarakan gitu. Jadi kakak nanti kakak tidur jangan rewel ya. Itu contoh kecil ya Bu ya. Nanti mami tidurnya sedikit-dikit gitu. Terus kalau kita mau keluar, kakak nanti kakak kita kalau kita ke mall, kakak jangan lari-lari ya, nanti mami capek loh kak. Oh, Model gitu. oke. Tapi saya menatap mata Valin Ibu. Saya Heeh. aja Valin itu gimana ya, kak? Jadi dia biasa memang kalau ngobrol sama saya tuh eye contact gitu loh Bu. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Jadi Ibu mencoba untuk being, hadir, hadir Ya, tidak hanya secara fisik tapi secara hati Ibu hadir. Cuman kesulitannya di sini Bu, maaf karena ini forum juga untuk beberapa orang tua, kan ada yang ABK ya putranya, itu kadang karena anaknya ada yang kontak mata belum dapat, ada yang anaknya terlalu aktif sehingga seolah-olah tidak mendengar gitu kan Bu ya. Seolah-olah padahal ya memang kalau orang Jawa bilang gawan bayi gitu kan Bu ya, maksudnya ya karena dia seperti itulah gitu ya. Jadi apa saran Ibu kepada orang tua yang putranya masih belum bisa adaptasi dengan karena ada masalah dalam dirinya, seperti belum ada kontak mata, belum ada joint attention, maksudnya bisa bisa respons bagus dengan orang tua dan sebagainya. Itu tadi apa saran Ibu? kalau saya ya Bu, sebenarnya semua naluri seorang ibu tuh sama ya Bu, ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Jadi kalau saya sebenarnya kekurangan itu, memang tidak mudah ya Bu, tapi bukan tidak mungkin untuk kita meminimalkan begitu Bu. Jadi seperti saya tadi bilang, saya berusaha untuk membalikkan kondisi, saya berusaha fokus sama apa anugerah yang dikasih Allah untuk anak saya. Begitu Ibu. Jadi bukan berarti Valin kecil pun tumbuh kembang sampai sekarang tidak ada kendala. Ada Ibu, secara emosional kan pasti naik turun ya Bu Iya, ya, iya, iya. anak. Tapi saya memang berusaha untuk apa ya Kak, karena mungkin sering ngajak ngobrol ya Bu. Jadi saya sering dia waktu lumayan Ibu baru-baru ini puber ya Bu kan, baru puber Oh dia iya, Bu iya, iya. ceritanya. Itu emosinya itu tahu Bu, Meledak-ledak. saya Iya. sempat sedih tuh, dia biasanya kan kalau, "Kakak, ya Mami," begitu Bu. Tapi ada fase yang, "Kakak, ya bentar Mi," dari Iya. intonasi sudah berubah, terus, "Kakak, iya nanti Mi, Mami bisa sabar nggak sih?" Sudah mulai kayak ada, eee, Anaknya kalimat ketawa. iya, kalimat-kalimat membantah ya Ibu. Sempat yang hati saya, "Kakak kok seperti ini?" Sempat saya pendam Bu, tapi Heeh. ternyata pada saat saya tidak mengutarakan, itu feedback-nya ke Valin tambah kayak menjadi-jadi begitu Ibu. Oke. Akhirnya saya mulai comeback Bu, saya ajak Valin ke kamar, saya bilang, "Kakak, Kakak happy kalau bicara sama Mami seperti itu," saya bilang. Lah dia baru saya ngomong begitu, dia sudah mulai menitikkan air mata Ibu. Karena saya Oh. bilang, "Saya memang boleh dicek ke Valin, saya memang bukan yang tipe, apa ya Kak, eee, marah marah berlebih, ngomel, saya bukan bukan begitu memang Bu, karena saya pikir saya juga punya kekurangan, anak saya juga perlu pendampingan ibu yang sebenarnya yang mungkin usianya kan lebih mature kita ya Bu, jadi saya berusaha untuk menekan emosi saya sih Bu memang. Jadi pada saat ada suatu keadaan yang menurut saya tidak sesuai dengan saya berusaha untuk ya menghela nafas banyak-banyak lah Bu. Memang susah, tapi bukan tidak mungkin. Untuk teman-teman ABK,
kalian juga istimewa. Yang pasti Bu, saya yakin sekali Allah itu menitipkan anak-anak istimewa ini pasti ada sesuatu yang membuat mereka itu besar, begitu Ibu. Jadi seperti tadi saya ngelihat Ibu memberikan hasil-hasil karya mereka itu kan, alhamdulillah ya Bu ya, maksudnya mereka bisa menjadi sumber finansial mereka nantinya juga kan Ibu? Insya Allah. Ya, Ya. jadi memang di perjalanannya susah, tapi mari bersabar. Memang sabar itu kalau diucapkan kayak gampang ya Bu, tapi waktu menjalaninya itu berat gitu. Tapi saya berusaha menjalaninya waktu sama mendidik Valin dan adik-adiknya, saya berusaha itu Bu. Kan nggak semua, kita kehidupan rumah tangga juga nggak terus di atas kan Bu, naik turun saya juga mengalaminya kok Ibu. Jadi cuman satu yang sepertinya kalau dari saya ya Bu, yang bisa menolong saya pribadi itu, saya berusaha untuk menahan diri Bu, tidak emosi yang mengatur saya, tapi saya yang mengatur emosi saya, begitu Ibu. Oke, jadi ini Mbak Valin sendiri boleh dong cerita Mama itu bagaimana mengajarkan kamu tentang masa depan. Ini karena peran orang tua dalam mendorong anak merencanakan masa depan. Boleh dong cerita versi Mbak Valin sendiri. Jadi kalau dari Valin sendiri itu emang dari kecil kayak udah ditanyain mau jadi apa, terus mau sekolah di mana, kayak langsung to the point, nggak basa-basi gitu. Jadinya itu kan yang bikin kita mikir, dan mami itu mengarahkan kalau misal kamu ke sini kamu nanti ini, tapi kekurangannya ini. Jadi kita dikasih pertimbangan. Terus kalau misalnya kamu di sekolah ini kamu nanti gini, tapi kalau kayak gitu kamu gini gitu. Nah itu untuk yang memutuskan itu bukan mami atau papi, tapi dari kitanya sendiri. Cari website. Berarti Iya, kita cari website. Berarti diberi arahan kalau A konsekuensinya ini, kalau B konsekuensinya ini, seperti itu ya. Ya, Oke. Tapi kamu nggak merasa aduh cerewet, berapa kali nih ngomong 1000 kali mami ngomong seperti ini. Apakah pernah merasa seperti itu? Kalau masalah pemilihan sekolah sih enggak, karena pemilihan sekolah itu emang murni dari Valin sendiri yang pengen, emang Valin yang ngejar. Terus ya itu, apakah kamu pernah merasa aduh aku kok masih teman-temanku lo main enak gitu, aku kok sudah diajak untuk ngomong seperti orang dewasa, apakah kamu pernah merasa seperti itu? Jujur kalau waktu masih kecil sampai sekarang itu tuh enggak, kalau masalah tinggi badan itu enggak yang insecure gimana-gimana, tapi kalau ngerasa beda, iya, tapi enggak begitu dipermasalahin. Terus waktu diajak ngomong, ya enggak apa-apa, malah ngerasa aja kalau Valin tuh dianggap gitu loh. Karena kan banyak kayak anak kecil yang selalu dianggap kecil terus, sedangkan kalau misal diajak bener-bener ngobrol, itu tuh berasa kayak emang diajak ngobrol, dianggap gitu keberadaannya. Oh, kamu merasa dianggap oleh orang tuamu ya untuk dianggap sama, setara gitu kan ya. Ya. Oh, jadi oke ya. Oke, ada saran kamu untuk para orang tua ABK atau ABK yang ada kan macam-macam ya ABK dan sebagainya, Mbak Valina mungkin. Oh ya, selain ada yang mau bertanya ini nanti, ya silakan dijawab dulu. Saran untuk orang tuanya ya Bu. Ya meskipun pernah bersinggungan nggak dengan ABK? Oh, pernah teman dari TK sampai SD ada. Okay. Dan kita tidak membedakan, justru kita main bareng emang. Main bareng gitu. Jadi emang sudah biasa pada kehidupan sehari-hari. Jadi ada saran kamu mungkin? Sarannya itu mungkin lebih ngajak anak-anaknya ngomong setara, meskipun mungkin anak-anaknya tidak mengerti ya. Valina juga dulu waktu masih kecil kan nggak ngerti, tapi nanti yang dianggap nggak ngerti itu pasti akan ngerti kok kalau ngomongnya dari hati ke hati. Yes. Apalagi omongan bahasa kolbu. Dan jangan lupa ya para teman-teman, karena bahasa komunikasi itu 3, terutama untuk yang ABK, karena
nggak mesti verbal, nggak mesti melalui suara, omongan seperti itu. Yang kedua bisa melalui isyarat, ya. Yang ketiga isyarat, yang ketiga adalah melalui coretan, entah coretan itu gambar. Jadi perhatikan gambar dari anak-anak, nggak sekedar coretan mereka itu. Kadang-kadang itu merupakan luapan perasaan seperti itu. Silakan, Mas Aden lanjutkan, Nggih. Nurul Ayu Andari ada yang raise hand loh. Silakan Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Ya, makasih Mas Aden. Ya, mohon maaf. Ini karena join Mbak Nurul sama saya Nuria. Jadi saya ini mau bertanya ke Valinanya nih. Ini Valina kan dari kecil ya, sudah dari sedini mungkin nih mami ya kalau manggil ya. Ini kan didorong untuk terus berprestasi ya. Kayak mami itu selalu mensupport apapun keinginan si Valina nih, mami bakal semampu mami akan memberikan yang terbaik gitu. Nah, menurut Valina sendiri ada nggak sih rasa jenuh atau kayak udah Mi, aku capek, aku mau untuk tahun inilah aku mau kayak nikmatin aja lah seperti anak yang biasa, nggak aku kayaknya sudah terlalu cukup untuk mendapatkan prestasi nih gitu. Apakah ada perasaan seperti itu, dan ketika seperti itu gimana nih tanggapan mami gitu? Terima kasih. Kasih pertanyaannya. Jadi pastinya pernah, karena kan nggak mungkin nggak pernah. Tapi balik lagi, karena mami itu cuman selalu menawarkan, ada lomba ini mau nggak? Bukan kayak mami yang kayak maksa, aku harus ikut gini-gini ya gitu. Nah itu kejadian, inget banget antara kelas 2 atau kelas 3 gitu. Itu ditawarin lomba matematika. Terus pernah saking jenuhnya sama matematika sampai di kepala sini sempet pitak dulu. Terus akhirnya ngomong, nggak mau Mi, kakak capek. Terus ya mami terima, karena kan itu emang aspirasi dari Valina. Emang lagi nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Mungkin emang lagi nggak mau di matematika, mungkin lagi mau di musik. Waktu itu kan lagi fokus paduan suara juga, terus ya disupport juga gitu. Oke, nggak pernah merasa mager gitu ya? Justru waktu awal pandemi itu yang tahun 2020 itu kan lomba online masih belum marak ya. Jadi emang yang mati kutu aja di rumah, mami lagi hamil besar, adik di beda kamar, jadi bingung aja gitu mau ngapain. Akhirnya setiap hari cuma sama teman-teman teleponan, akhirnya bingung. Oke. Terus di situ mami apa reaksinya? Ya karena mami lagi hamil besar juga, jadi pasti fokusnya sama adik gitu kan. Oke. Oke. Oke, makasih jawabannya Valina sama Mami. Iya Kak, nambahin sedikit Bu. Memang untuk lomba, kebetulan Valin ini salah satunya itu dari sekolah sendiri Bu yang memilih. Jadi Valin diseleksi oleh sekolah dan Valin yang terpilih menjadi duta sekolah. Itu beberapa kali seperti itu Ibu. Jadi saya malah yang ditelepon sama sekolah untuk Ibu, Ananda Valin terpilih menjadi duta sekolah untuk lomba ini ya. Bagaimana Ibu? Boleh? Saya tanya Valin, gimana Kak? Ya udah Mi, nggak apa-apa. Dia tuh yang ya udah Mi, nggak apa-apa, kan memang sudah diseleksi gitu loh Ibu. Jadi tapi saya memang tidak menutup ini Bu. Ada beberapa orang tua di luar yang maminya ambisi banget. Banyak yang underestimate tuh saya yang berambisi. Padahal kalau dilihat dari anaknya, kalau dia tidak ada kegiatan, kayak kalau bahasa sekarang kayak gabut gitu loh Bu. Jadi pertama kali pandemi, sampai mami aku harus ngapain ya Mami? Pernah waktu awal pandemi itu saking gabutnya, kan sekarang kan udah ada HP ya. Kalau misal mau ngechat teman ya tinggal ya aja. Paling pernah sama teman Valin surat-suratan pakai kantor pos. Saking gabutnya. Dan itu setiap kartu yang kita kirim itu tuh pasti di dalamnya tuh ada kayak yang kita selipin kayak stiker atau kayak stiker-stiker lucu gitu-gitu. Iya, ya kayak gitu. Jadi saya mengantarkan ke kantor pos. Mami mau ke kantor pos. Ya, hayo. Jadi tidak semua, mungkin ada masanya benar Bu. Mungkin ada masanya bahwa
sekarang waktu dia SMP kelas 2 ke kelas 3, dia sekarang lagi happy-happy-nya di OSIS. Saya ya sedikit kok Bu lomba dia itu pun karena pasti salah satunya karena ada rekomendasi lomba. Saya tanya Valinnya oke, ikut, tapi tidak semua jenjangnya saya ikutin Ibu. Karena dia bilang, "Mami, aku punya proyek di OSIS nih, aku perlu fokus di sini." Ya udah Bu, ini sudah beberapa bulan tidak ada ikut lomba sama sekali. Jadi memang pure khusus di OSIS aja, biarkan dia memang bertumbuh untuk bersosial dengan teman-temannya begitu Ibu. Jadi kan Ibu bisa menyeimbangkan gitu ya. Kapan Ibu oke, saya membiarkan dia bersosialisasi bersenang dengan temannya, kapan saya perlu mendorong dia untuk lebih aktif lagi, itu bagaimana Bu? Oh, kalau itu lebih ke ini sih Bu, kalau saya alhamdulillahnya sama anak saya ini termasuk adiknya, saya tanya tentang sekolah dulu Bu. Jadi kalau saya cari sekolah itu buka website tuh pasti bareng anaknya Bu, saya nggak pernah buka sendiri. Jadi kakak mau sekolah di mana, itu untuk Valinda Bu, saya katakan kakak mau sekolah di mana nanti SMP. Kakak pengen negeri. Itu kelas berapa? Ibu menyampaikan pertanyaan itu kelas berapa dia masih? Kelas 4. Kelas 3 ke kelas 4 ya Kak. Itu mulai 3 tahun sebelumnya ya. Iya, karena kan saya sama Valin memang menginginkan untuk masuk ke sekolah itu dengan jalur prestasi, Bu. Oh, ya. Kenapa dengan jalur prestasi? Memang saya bilang prestasi itu sampai kamu besar pun akan membantu kamu kelak. Begitu, tidak ada prestasi yang basi gitu, Bu. Dan kamu nantinya akan membantu kamu untuk hidup ya dari prestasimu juga salah satunya. Karena apalagi sekarang kan ada zonasi ya Ibu, ada nilai. Saya melihat presentasi untuk jalur prestasi itu sangat besar untuk anak saya gitu Bu. Jadi kakak, jadi makanya dia itu mengikuti lomba enjoy Bu, karena saya kakak memang nggak bosan. Iya, saya bilang semangatnya bersama ya, karena mami cuma dampingin, tapi yang dia lakuin kakak. Alhamdulillah dia masuk SMP 1 kemarin Bu dengan prestasi. Dan untuk SMA-nya pun sekarang saya sudah bilang kakak bekalnya udah cukup belum? Kayaknya cukup ya Mi, atau mau ikut lagi? Itu Valin sendiri Bu. Saya coba jejerkan sertifikat dia. Kalau menurut kakak memang udah cukup, nggak apa-apa. Kakak stop dulu, kakak ke OSIS dulu, saya begitu. Wah, ke Valin kok Bu. Saya mendampingin saja dan memang di setiap kegiatan saya nggak selalu ikut karena sudah ABG ya Bu, tapi dia harus mengirimkan foto dia bersama teman-temannya melakukan apa itu wajib Bu. Kalau ke saya. Maksudnya untuk apa fotonya itu? Kegiatan dia gitu ya, laporan. Ya, jadi kan kalau OSIS Bu pulang dari sekolah, itu kan lanjut Bu. Di tempat lain, entah di rumah temannya, entah di tempat makan sebelah sekolah. Saya harus tahu dia dengan siapa gitu Bu. Terus apa yang akan dibahas, berapa jam Mami harus menjemput begitu Bu. Jadi dia punya tanggung jawab kepada saya juga itu Bu, orang tuanya gitu. Karena kan saya ya agak worry ya Bu, lingkungan sekarang begitu. Jadi di mana teman-teman dia, saya harus tahu, kenal gitu. Jadi teman-temannya hafal. Itu punya udah hafal Bu. Kalau udah nyampe bentar ya, aku ambil foto buat Mami. Itu Mbak Valin nggak merasa gini atau diledekin sama temannya, anak Mami sih gitu, ada enggak yang kayak gitu? Waktu SD sih, tapi kalau sekarang sih enggak, karena kayak emang semua temennya kayak gitu juga. Waktu SD gimana? Kok responmu gimana diolokin temenmu seperti itu? Ya nggak salah juga sih, kan emang anak Mami gitu, jadi cuma jawab ya memang, kenapa, terus habis itu pergi. Oh, siap. Iya. Silakan, mungkin Bu Paulina mau bertanya atau teman-teman lain karena waktu juga. Jadi kesimpulannya saya melihat di sini ya, meskipun ibu ini ibu muda 21 tahun punya anak ya kan, itu menurut saya ya sudah 20, 21 itu ya sudah dewasa, tapi kebanyakan untuk di Indonesia kadang-kadang 21 itu juga masih belum ini ya Bu, belum matang. Ibu sudah matang dan Ibu sudah sadar bahwa mempunyai anak itu harus happy mulai dari sejak pembuahan, kehamilan sampai melahirkan. Ibu benar-benar dalam membuat suasana itu happy, dan Ibu juga menyatakan pada suami, jadi mengekspresikan bahwa
oke, saya mau ini, tapi Ibu bertanggung jawab gitu kan. Jadi saya lihatnya tadi Ibu bertanggung saya biarkan saya diberi kepercayaan untuk bisa menumbuh kembangkan Valin dalam keadaan terbaiknya, meskipun banyak omongan dan sebagainya, tapi Ibu tetap juga bersahabat dengan para profesional seperti itu ya Ibu. Ibu kok merasa ada omongan orang itu, Ibu ya tetap mendengar, tapi terus Ibu bertanya pada ahlinya seperti itu, dan setelah itu Ibu juga tetap mengembangkan minatnya dan mengajak bicara selalu. Ini yang mengajak bicara dan sambil menunjukkan kalau A kamu akan dapat konsekuensi ini, dan juga anak itu diberi ini, kapan aku bisa menjemput kamu. Jadi anak diarahkan untuk merencanakan masa depan walaupun dalam bentuk sederhana gitu ya. Kalau ulang tahun dirayakan dengan cara apa dan sebagainya, seperti itu. Hebat sekali Bu. Ya. Ya. Jadi Mbak Valin nih, kesimpulan sebagai anak muda apa nih dari pembicaraan ini untuk merencanakan masa depan itu menurut kamu apa? Merencanakan masa depan itu pastinya setiap anak kan berbeda-beda. Jadi bukan minat dan bakatmu, lalu rencanakan apa yang akan kamu lakukan di waktu yang jangka panjang dan jangka pendeknya, lalu kejar itu. Gitu. Karena goal kita itu kan hanya itu saja. Jadi kita harus mengejar apa yang ingin kita capai gitu. Ya, silakan Mas Aden lanjut. Kalau mau ditutup juga silakan. Saya baca pantun dulu. 2, 3 minta kebab dan susu kurma sambil nonton Nusarara. Saya langsung meladeni setiap hari. Tiba-tiba saatnya pengunjung acara. Kita akhiri kelas diskusi hari ini bersama dengan rekan ibu-ibu teman IBK. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi di acara seminar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf atas kata-kata dan kekurangan serta kendala teknis yang kurang berkenan. Hari ini kita bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di webinar Academy Ability. Sekarang hari Senin tanggal 7 November dengan pentingnya Food Diary untuk ABK bersama narasumber kita Ellen Amalia, founder Sabiru Indonesia. Dan terima kasih, salam semangat dan sehat selalu ya. Ya, terima kasih Kak Aden, Ibu Savitri, semuanya mama-mama, teman-teman ABK. Alhamdulillah, Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Saya Den, selaku moderator. Tetap jalankan protokol kesehatan, jaga sehatmu dan prestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah.